Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, ini bait syair yang kedua menjelaskan metodologi penulisan. Iya. Kata beliau, wa ba'du haka siratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Kata beliau, wa ba'du. Jadi wa ba'du ini itu dari kata amma ba'du. Dari kata amma ba'du. Jadi ini kalimat dibawakan untuk berpindah dari sebuah pembicaraan kepada pembicaraan yang lain, dari sebuah uslub ke uslub yang lain. Dan ada pembukaan langsung masuk ke isi. Nah, biasanya untuk berpindah ini dari pembukaan masuk ke isi dipakai kata amma ba'du. Iya, amma ba'du. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa amma ba'du ini adalah faslul khitab. Karena ini kefasihan yang sangat tinggi, iya, untuk sebuah pembicaraan. Baik, jadi amma ba'du atau wa ba'du haka siratar rasuli, haka siratar rasuli. Baik, sebelum pindah ke sana, amma ba'du ini itu dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk berpindah dari sebuah pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Iya, berpindah dari sebuah pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Dan itu banyak dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan beliau kalau sudah berkhutbah, begitu mau masuk disebut dalam hadits misalnya hamidallah wa athna alaihi. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau berkata amma ba'du. Nah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakainya. Beliau pakai di dalam penulisan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pakai juga di dalam apa? Beliau pakai juga di dalam perbuatan beliau, di dalam khutbah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kata beliau haka. Haka ini artinya sama dengan kata khud, ambillah. Iya. Ambillah, terimalah. Siratar rasuli. Jadi maksudnya wa ba'du inilah, silakan ambil. Ini sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan sebutkan manzumatan dalam bentuk manzumah, mujazatal fusuli, yang mengandung fasal-fasal ringkas. Fasal-fasal ringkas. Jadi metodologi penulis di sini itu saya poinkan dalam 3 pembahasan. Yang pertama, isi arjuzah adalah seputar sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengabaran tentang apa? Sirah. Ya, kalau ada yang bertanya buku ini apa maksudnya? Al-Arjuzul Miyah fi Dzikri Hali Khairil Bariyah, Asyrafil Bariyah. Jawabannya ini adalah tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena penulis mengatakan wa ba'du haka siratar rasuli. Ini sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Pertama, kita perlu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sirah itu. Iya. Sirah itu secara bahasa, sirah secara bahasa itu dari kata as-sair. Sara yasiru sairan wasiratan. Dari kata as-sair. Dan as-sair itu kata Ibnu Faris, aslun yadullu ala mudhiyin wa jarayan. Adalah sebuah kata yang menunjukkan makna sudah berlalu, sesuatu yang berlalu dan berjalan. Sesuatu yang berlalu dan berjalan. Iya. Jadi namakan sejarah hidup, biografi hidup sebagai sirah. Kenapa? Karena dia sesuatu yang berjalan dan mengalir, begitu. Mengalir. Iya. Dan memang kenyataannya bahwa sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
Pertama, disebut sirah dari sudut dia memang menggambarkan bagaimana kejadian-kejadian perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sirah dari sudut itu, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, disebut sirah juga tergambar karena sirah beliau ini itu ternukil dari generasi ke generasi lainnya, terus ternukil. Jadi ini sirahnya berjalan, ternukil di tengah manusia. Jelas ya, makanya disebut sirah oleh para ulama. Iya. Dan sirah ini kadang disebut di dari sudut ilmu disebut dengan nama ilmu as-sirah. Kadang disebut seperti itu. Kadang disebut juga dengan nama ilmu al-maghazi. Ilmu al-maghazi. Iya. Jadi kalau ada yang misalnya mendengar tentang ilmu al-maghazi, buku-buku tentang al-maghazi, itu biasanya juga mengandung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu penamaan-penamaannya. Disebut as-sirah, disebut al-maghazi, dan kadang disebut dengan nama as-sair. Disebut dengan nama as-sair. Iya. Tetapi di dalam ilmu sirah itu sendiri, karena di dalamnya banyak pembahasan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang dikhususkan bagian dari kehidupan Nabi. Seperti misalnya tentang dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Nah, itu kan dibahas, ada buku-bukunya khusus. Dalailun nubuwah. Nah, ini ada kaitannya dengan sirah juga. Ada kaitannya dengan sirah. Tapi khusus untuk pembahasan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya Imam Tirmidzi punya buku Asy-Syama'il Muhammadiyah. Nah, itu penjelasan tentang syama'ilnya beliau dari sudut akhlak beliau. Ya, dari sudut akhlak beliau, apakah yang batin maupun yang zahir. Nah, itu juga bagian dari pembahasan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di buku-buku sirah dibahas semua tentang itu. Iya. Sama kalau disebut al-maghazi. Al-maghazi itu apa artinya? Al-maghazi itu peperangan. Peperangan. Karena perjalanan Nabi, peperangan, itu bagian dari kehidupan beliau, bagian dari sirah beliau. Iya, tetapi kadang di nama-nama ini dibuat meluas cakupannya, sama kedudukannya dengan ilmu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi kalau kita tahu penamaan-penamaan ini, maka itu akan mudah nanti untuk seorang bisa menebak ini sirah Nabi ini di mana dibacanya, buku-buku mana yang harus kita cari. Nah, maka bisa dicari di situ di buku yang berjudul sirah, atau buku yang berjudul as-sair, atau buku yang berjudul al-maghazi, atau dalailun nubuwah, atau asy-syama'il muhammadiyah, atau yang semisal dengan itu. Jelas ya? Baik, ini terkait dengan definisi sirah secara bahasa. Definisi sirah secara bahasa. Adapun secara istilah, sirah itu, iya, as-sirah an-nabawiyah, yang dimaksud as-sirah an-nabawiyah itu artinya tariqatuhu wa haluhu sallallahu alaihi wasallam min maulidihi ila wafatihi. Adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan beliau dari lahirnya beliau hingga beliau wafat. Dari lahirnya beliau hingga beliau wafat. Iya. Jadi itulah definisi sirah yang disebut dengan definisi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini saya perlu ingatkan, ketika sudah kita masuk di pembahasan as-sirah an-nabawiyah, saya perlu mengingatkan bahwa ilmu sirah ini dari ilmu yang bermanfaat.
dan ilmu yang sangat penting di kalangan para ulama. Karena itu disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' dua athar dari para imam tabi'in, yaitu dari Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim. Beliau berkata, fi ilmi al-maghazi ilmu al-akhirati wad dunya. Dalam ilmu maghazi, maksudnya ilmu tentang sirah, itu terdapat ilmu akhirat dan ilmu dunia. Terdapat ilmu akhirat dan ilmu dunia. Iya. Dan kata Ali bin Al-Husain rahimahullahu taala, kunna nu'allamu maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kata beliau, kami ini diajari maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan Nabi, wasarayahu, dan pasukan-pasukan yang beliau kirim. Kami diajari kehidupan Nabi itu kama nu'allamu surata minal Qur'an, sebagaimana kami diajari satu surah dari Al-Qur'an. Sebagaimana kami diajari satu surah dari Al-Quran. Iya. Karena itu wajar para ulama rahimahumullahu ta'ala itu menulis tulisan-tulisan khusus tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena para as-salaf rahimahumullahu ta'ala mereka mempelajari sirah itu seperti mempelajari sebuah surah dari Al-Quran. Seperti mempelajari sebuah surah dari Al-Quran. Itu tidak mengherankan ya, karena telah kita sebutkan ya 15 faedah dan keutamaan dari mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu sebagian dari manfaat dan faedah mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.